biasa ya kan, Dek. Salam dari Tribun Medan. Salam dari Tribun Medan. Dan salam dari Binjai. Kalau aku salam dari Johor. Aku salam dari Kota Medan. Enggak lah, salam dari Tembung. Dibahas lagi ya Kak kan. mana tahu jadi viral terus kakak bisa Iya, dapat iya. ini, bisa naik pesawat pribadi kan keren. Iya ya, seperti yang ini ya udah viral ya kan. Nanti kita bahas itu. Oke. Seperti biasa Tribuners, tanggal 2 November ya kan, edisi hari Selasa. Ya. Yang biasa jadwal kita semestinya di hari Rabu, jadi kita tukaran lah ya kan. Jadi hari Selasa. Hari Selasa. Jadi kita bakal membawa 3 berita terupdate bersama saya Lani. Saya Tari. Dan inilah 3 berita terupdate pastinya ya kan, Dek. Di mana lagi kalau bukan di Tribun Medan ya kan. Di Selamat Sore Medan. Kita agak sembunyi-sembunyi supaya agak menutupi kamera yang agak membesarkan badan kita sih kayaknya. Iya agak ini salah nih Kak. Kok barang nih gede kali, padahal tanganku kan kecil. Iya, kayaknya sih. Mungkin pengaruh dari bingkai kurasa. Jadi agak besar kita ya. Bukan. Apa memang besar memang? Enggak, badannya? pengaruh dari meja baru kayaknya. Meja baru ya. Iya, kan baru ini juga kita pakai nih meja sama ininya Kak. Apa tuh? Apa nih? Mic-nya. Mic-nya udah kemarin. Lo mic-nya udah ya, meja yang baru ya. Langsung aja ya, Dek, seperti biasa ya. Nah, ini tentang yang ngidam. Oh, ngidam. Betul. Hamil. Hamil lah. Siapa tuh Kak hamil Kak? Jadi mobil polisi patroli dan pengawasan atau Patwal Polres Batubara baru-baru ini menjadi perbincangan di kalayak publik. Mobil yang bertugas untuk mengawal agar lancarnya lalu lintas ini dibawa untuk berkeliling membawa ibu yang sedang ngidam. Emang kalau udah ngidam tuh memang ada-ada aja ya kan? Sama kayak dulu aku ngidam Megang kepala polisi. Bukan. Jadi apa? Ngidam pengen naik kereta polisi. Terus pakai baju lengkap polisi. Jadi polisi ya. Itu dibuat-buat itu kayak gitu. Oh iya betul. Mana mungkin Kakak ingin kayak gitu sengaja, ece-ece aja enggak? Iya, tapi kenapa yang pertanyaanku cuma satu sih, Dek. Apa tuh? Kadang kalau misalnya kendaraan kayak kereta polisi gitu, kok nggak ada yang berani yang begal ya kan? Wah, ya juga. Kak di mana-mana pasti Iya. kalau dapat ketahuan langsung. Langsung ini ketahuan. ke polisi. Langsung bunyi alarmnya ya. Oh. Kayak mana Kak? Jadi ini ada beritanya nih, ada videonya nih ya. Heeh. Kita lihat dulu videonya sebelum kita ngomong sama Bang Alip ya kan. Oke. Kak kayak lucu ya kan. Kak mau juga kayak gitu ya kan, biar cepat sampai ke kantor. Bebas hambatan. Boleh lah. Jadi ibaratnya polisi itu kayak semalam talk show yang gue tonton itu deh. PSM. Oh gitu. Polisi Sahabat Masyarakat. Keren kali ya. Mengayomi ya polisinya ya, melindungi. Semoga nggak pas ketika ada ngidam aja ya kan, atau ada kecelakaan juga kadang polisi mau ya kan. Mau juga lah. Kak tapi kayak mana cara ibu itu ya bisa meminjam mobil itu Kak, minta antarkan jalan-jalan gitu. Gimana caranya? Izin ya kan. Jadi kita tanya aja itu tanya sama Bang Alif Kak. Ya. Halo Bang Alif, selamat sore Bang. Ya Kak, selamat sore Kak Tari dan Kak Lani. Oke Bang, mengenai pemberitaan yang ngidam nih Bang, gimana nih Bang, kok bisa sih ibunya itu diizinkan naik untuk mobil patroli ya kan? Apakah nanti akan ada ngidam-ngidam selanjutnya nih Bang kira-kira Bang Alif? Silakan Bang untuk pemberitaannya Bang. Iya, terima kasih Kak Lani. Sebelumnya saya laporkan bahwasanya diketahui wanita itu bernama Lestari, di mana dia sedang hamil 9 bulan dan ngidam menaiki mobil patwal polisi Polres Tanjung Balai, Polres Batubara maksudnya. Saat itu dia kebetulan, saya sempat bercerita dengan suaminya
suami mengatakan saat itu dia sedang biasa-biasa saja duduk di rumah dengan suaminya. Dan tiba-tiba kenapa sekitar jam 6 sore si ibu meminta pada suami, "Bang, aku kepengen ya naik mobil patwal gitu." Nah, sehingga suami memberanikan diri membawa si istri ke Polres dan meminta kepada petugas yang sedang piket saat itu untuk membawa istrinya berkeliling menggunakan patwal. Seperti itu, Kak. Gitu. Oke Bang, jadi kalau misalnya nih kira-kira setelah selesai ya kan melahirkan, ada nggak kira-kira rencana si ibu ini memberi nama Patwal satuan gitu. kepolisian atau patwal lubatwal lah ya kan, atau siapa gitu Bang, ada nggak rencana dari si ibu ini Bang? Iya, Kak, tadi sempat saya tanyakan dari ayahnya yang bernama Jufriyadi, dia mengatakan belum ada kepikiran ke sana sebab istrinya memang ngidamnya aneh-aneh gitu. Di Batubara dibilangnya susah mendapat pizza, dia malah meminta pizza jam 3 pagi. Nah, kemudian sebelumnya dia juga meminta suapan tangan dari pendeta gitu, Kak. Kalau nggak mau makan. Seperti itu, Kak. Oh begitu, memang kalau yang lagi hamil ini Lagi ada, hamil itu ada aja ya. ada aja ya kan Padahal Bang. kalau kita kayak gitu yang penting kasih nasi bungkus aja udah Kenyang seneng ya kali kan? ya kan. Tapi kalau makan mahal deh jadi muntah kalau bisa. Bang, tapi itu aku lihat tadi di video ada bawa anak juga ya. Suaminya kok nggak ikut, Bang? Iya, kemarin tuh saya sempat tanya juga kan, Kak, kenapa abang nggak ikut gitu? Yang kepengin kan istri katanya. Ya udahlah biarlah istri yang apa, dia mempercayai istri kepada polisi gitu, seperti itu, Kak. Karena menurutnya polisi aja bisa menjaga atasannya saat mengawal, kenapa istri tidak bisa dijaga? Seperti itu katanya, Kak. Oh gitu. Bang, itu nggak ada dibayar atau hanya free cuma-cuma gitu, Bang? Untuk bawa jalan-jalan ibu hamilnya. Iya, Kak, itu cuma-cuma. Jadi saya sempat tanya juga kan, mereka bilang awalnya mau menggunakan mobil SIM gitu, mobil polisi juga tapi yang untuk tes SIM. Namun si ibu malah kepengennya pakai yang ada rotatornya seperti itu ya, sirinenya seperti itu, Kak. Sehingga polisi ini minta izin kepada atasannya dan beberapa menit kemudian direspon dengan baik, diberikan izin seperti itu, Kak. Oh, begitu. Jadi ibaratnya polisi di Batubara ini yang ini ya Bang, sahabat masyarakat lah. Ketika masyarakat ada aja ininya, mereka bersahabat lah ya kan Bang, jadinya ya kan. Ya, Kak, ini kan juga ada baru-baru ini yang banyak masyarakat yang mengkaitkan dengan yang baru-baru yang viral juga, yang pacaran di dalam mobil, patwal seperti itu, Kak. Nah, sehingga masyarakat banyak yang merespon bahwasanya polisi ini sahabat masyarakat di Batubara seperti itu, Kak. Bang, kami boleh nggak Bang naik mobil patwal itu juga, Bang? Kayak kami berdua kepingin. Boleh lah sama Bang Alip kita bawa. Bertiga. Bang Alip duduk di atas, ya kan? Kak, tapi ngidam dulu lah baru mungkin bisa. Ngidam dulu baru boleh ya, gitu Bang ya. Bang ya. Kalau nggak ngidam nggak boleh berarti ya Bang. Aduh, bahaya loh gitu, Bang. Oke, makasih untuk Makasih informasi, Bang Alip. Alif. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Kak, sama-sama. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Itulah deh, kalau udah ngidam, mereng sampai maskerku. Kakak berarti harus ngidam dulu, Kakak. Kapan kakak ngidam lagi? Biar nanti minta tolong sama Bang Tazli yang deket sama kepolisian juga, Kak. Oh iya. Atau Bang Ferry. Mau ya kan? naik mobil gegana. Ih, kakak mau naik mobil tank. Iya. Motor tank. Jadi Mau kepala ke kakaknya tribun. nampak gitu ya kan. Mau ke tribun jalannya. Oh gitu. Naik tank aja, Kakak. Iya, Biar kan? kalau kakak lewat nggak ada berani yang lewat lagi. Betul kan? Iya kan? Perlu juga itu deh sekali-sekali ya kan. Iya, betul. Memang ya, semoga ibunya cepat lahiran sehat, ibu dan bayinya lah ya kan. Dek, ya Amin. kan? Apalagi nih Dek berita kita nih Dek. Tentang apa, Kak? Coba Kak bacakan yang berita kedua kita. Kayaknya lagi Ini mengenai ini ya. Padahal tadi udah petir-petir ya. Tapi panas lagi tuh. Oh iya. Jadi ini tentang banjir nih Tribuners ya kan. Oh, banjir yang di Deli Serdang, Kak? Apa? Banjir yang Deli Serdang. Bukan. Tadi katanya Tanjung Marawa banjir. Oh iya betul. Iya, benar. Jadi sudah 3 hari ribuan rumah yang berada di Dusun 1, Desa Serampak, Kecamatan Serampak, Kabupaten Serdang Bedagai masih terendam banjir. Jadi informasi yang diperoleh wartawan www.tribunmedan.com saat menyambangi lokasi banjir yang berada di Jalan Kancil, Dusun 1, Desa Serampak, sergai banjir yang merendam ribuan rumah di lokasi tersebut sejak Sabtu kemarin. Wih, memang Sabtu kemarin tuh ya badainya luar biasa. Jadi nggak semua dia apa sampai ke kampung aku tanya sama mama aku pun Banjir. hujan, bukan banjir, hujan deras juga badai. Iyalah, takutnya itu pohon tumbang atau
apa semacamnya ya kan Kak. Terus, Entah angin Terus kencang. tuh lewatin beberapa sungai sih kayaknya memang penuh alirannya. Nah ini ada Penuh videonya ya? ya, iya. Ada videonya nih, langsung aja kita lihat itu deh ya. Oke Bang. Ah. Oke Kak, kok Bang gara-gara Yolah, ada Dek. Ya deh. Iya apa ada masih ada? Belum ada. Oh sembako pun belum ada ya? Hmm. Yang naik ini ya. Iya, 3 hari. Bu, gimana kondisi masyarakat sini, ada yang terkena penyakit? Ada lah Pak, kan saya lah udah. Sakit apa, Bu? Kenapa? Kembung, ke angin. Gak bisa tidur lah malam. Ada nggak layanan posko kesehatan sini? Belum ada Pak, Pagi Ibu nggak ke depan? nggak ada. Nggak ada ya? Tapi sakit. Hmm. Berapa hari banjir kan sakit, jadi nggak bisa lah keluar. Nama Ibu siapa, Bu? Nah, kalau di sini panggil si opungnya aku di sini. Nama Ibu asli. Oh Sriani Sepahutarnya. Usia berapa Bu? Ya, Usia 65. 65. Nah, Pasti Bu ya. iya ya Pak. Sudah berapa hari Bu di sini naik airnya Bu? Kalau yang dalam masuk ke dalam rumah ini 3 hari ini lah Pak. 3 hari ya Bu ya. Yang parahnya. Yang hari itu kan udah masuk, turun lagi. Kalau boleh tahu disebabkan karena apa Bu banjir ini Bu? Sudah hujan yang Nggak tinggi tahu, atau Pak. Kena hujan lah aku rasa. Atau Kan hujan malam minggu itu. hujan luapan dari petir. sungai bisa juga ya? Iya, iya. Betul, Pak. Ini dalam setahun ini bisa terjadi berapa kali Bu? Nggak tahu lah, Pak. Udah bolak balik lah. Bolak balik ya. Balap yang banjir. Harapan Ibu sendiri selaku warga Ada bantuan. bantuan Karena obat. kita jual bunganya di sini ya, itu. Kayak mana yang jahit. Nggak ada kerjaan. Iya, Bu. Tapi kalau bisa berobat tadi lah, Pak. Kalau aku mau berobat tadi. Nah itu tadi deh. Kasihan juga ya kayak banyak yang rumahnya terendam banjir. Betul. Memang karena Susah kemana-mana berarti kan jadinya. memang rata badai dan hujan ini. Ya benar. kan? Kita tanya aja langsung sama si Bang Anil ini. Halo Bang Anil, selamat sore Bang. Selamat Aduh, sore. ngerikan mukanya. Kak Andi suruh nyanyi lagi baru tahu. Ini udah dari pangkas, nggak bisa kita suruh nyanyi. Oh iya. Iya kan Dek? Aku kalau Bang Anil yang informasikan aku suka lah. Iya, Karena Bang Anil karena- ini ceritanya banyak yang apa agak-agak kita nggak tahu. Iya, dia Jadi tahu. Terus dia Bang Anil. detail gitu kan. Detail Kak. kan? Memang Ada. Bang Anil terbaik. Nanti kita kasih Gitar untuk bernyanyi lagi. Halo Bang Anil, selamat sore Bang. Selamat sore Bang. Selamat sore Kalani, Katari. Agak jauh deh suaranya Bang. Iya Bang, coba deketin lagi Agak Bang. dikecilkan volumenya kayak di TV-TV itu deh. Kok dikecilkan? Kok Ya, dikecilkan? halo, selamat sore Kalani, Katari. Selamat sore. Nah, Oke Bang. baik Kak, jadi ini banjir yang melanda sejumlah rumah di Kecamatan Serampa itu sudah terjadi lebih kurang itu 3 hari Kak. Jadi pada awalnya itu banjir itu terjadi pada hari Sabtu kemarin, yang dimana pada saat itu terjadi hujan yang cukup deras. Jadi ini sudah 3 hari sampai hari ini, cuman pada hari ini itu debit air, ketinggian air sendiri sudah cukup tinggi dibandingkan 2 hari yang lalu. Jadi tadi waktu pas saya menyambangi lokasi, tampak juga ada 1 unit perahu karet dari BNPB yang disediakan di lokasi untuk mengantisipasi jika memang beberapa hari ke depan air tinggi lagi, bisa digunakan masyarakat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi Kak. Cuman tadi salah seorang warga bernama Sriani Sipahutar, usia 65 tahun, mengatakan hingga saat ini untuk bantuan warga sekitar itu hanya sekedar sembako, tapi itu pun tidak terlalu banyak, hanya pas-pasan seperti itu, dan mereka mengharapkan bantuan utama yaitu berupa obat-obatan karena sejumlah warga di kawasan tempat ia tinggal sendiri sudah terkena penyakit, bahkan dirinya sendiri sudah terdampak juga seperti itu Kak. Jadi data yang saya terima dari Camat Serampah, Kecamatan Serampah yang bernama Rahmat Suhendra Damanik, terdapat beberapa desa di kecamatan yang terkena dampak banjir ini Kak. Jadi banjir ini sebelumnya
terjadi karena curah hujan yang tinggi pada hari Rabu dan luapan dari air sungai Bedage. Seperti itu. Jadi dari desa-desa tersebut ada beberapa desa yang bisa saya sebutkan, yaitu Desa Serampah sendiri yang terdampak itu di Dusun 1 yang di lokasi yang saya datangi tadi, dan Dusun 8 itu terdampak sekitar 1052 rumah. Sedangkan untuk di Desa Cempedak Lobang di Dusun 1 juga Kecamatan Serampah itu terdampak 200 rumah. Dan di Dusun 9 dan Dusun 12 Desa Firdaus Kecamatan Serampah terdampak 80 rumah. Dan di Dusun 1, 2 dan 5 Desa Pematang Ganjang Kecamatan Serampah terdampak 150 rumah. Seperti itu Kak Lani dan Kak Tari. Oke bang. Itu bang, kalau misalnya dibilang mungkin daerah dusun-dusun ini yang banjir, apakah ini memang setiap tahun misalnya terjadi hujan, memang curah tinggi kayak gini memang hujan, atau memang mereka tinggal di daerah dekat aliran sungai yang ini ya meluap ya bang ya tadi ya bang ya? Apa mereka tinggal di dekat situ atau gimana bang? Oke baik Kak, kalau untuk banjir ini sendiri sudah berulang kali. Untuk tahun ini aja sudah tidak bisa dihitung, bahkan tadi kata Sriani Kak saat saya wawancarai sudah tidak bisa dihitung, sudah berulang kali. Untuk lokasi yang Kakak tanyakan tadi, apakah mereka bertempat tinggal di dekat rumah, di dekat sungai atau tidak? Memang kebetulan Dusun 1 di Desa Serampah ini memang bertepatan itu di sebelah sungai Bedage Kak. Bertepatan di sebelah sungai Bedage. Jadi kalau saya lihat tadi kondisi permukaan tanah rumah warga itu dibandingkan sungai itu lebih tinggi sungai. Jadi melimpah seperti itu Kak ke rumah-rumah warga. Bang, apakah udah ada dibangun bang posko-posko kesehatan gitu bang? Atau dokter-dokter yang udah datang ke situ? Baik Kak, sampai saat ini untuk posko pelayanan untuk berobat itu belum ada. Itu tadi memang yang disayangkan oleh warga, karena warga pun sudah banyak yang berdampak terkena penyakit. Namun posko pengungsian untuk sementara warga yang rumahnya terendam oleh debit air yang cukup tinggi itu sudah ada di sebelah tidak jauh dari sungai Bedage sendiri. Seperti itu Kak Tari. Okay. Bang, untuk ketinggian banjirnya ini semana ya bang? Lalu ada nggak sih korban? Korban jiwa. Untuk ketinggian ya hingga saat ini itu sepaha atau selutut orang dewasa, bahkan ada yang sepinggang Kak. Dibandingkan beberapa hari yang lalu hanya sekitar 20 cm saja. Ini cukup tinggi pada hari ini Kak. Oke, kalau misalnya untuk korban jiwanya atau mungkin ternak dari warga ya, mungkin ada nggak sih bang yang sudah makan Untuk korban? saat ini belum ada korban jiwa, semuanya masih kondisi aman Kak, tidak ada korban jiwa. Oke, kira-kira ada nggak sih langkah pemerintah ini, karena udah sering kejadian gini bang? Ada nggak sih caranya supaya nggak terjadi kayak gini lagi gitu bang? Kira-kira ada langkah dari pemerintah bang? Kebetulan di Dusun 1 sendiri itu pengakuan dari warga-warga juga beberapa waktu yang lalu itu pemerintah sudah sempat membuat sebuah kayak parit pembuangan air untuk mengatasi banjir ini, namun itu tidak berfungsi hingga sekarang Kak. Makanya mengakibatkan banjir-banjir ini kerap kali berulang kali terjadi di Kecamatan Serampah. Oke, berarti Cukup tinggi juga ya? ini masih sama ya bang? Stabil gitu ya bang? Seperti tanggal 30 juga ya bang? Karena kita tahu kan hujan lagi. Iya, kan? karena apa justru naiknya atau gimana bang? Iya. Untuk di tanggal 30 sendiri itu pada hari Sabtu itu hanya sekitar 20 cm Kak. Nah, untuk saat ini itu udah lebih dari lutut orang dewasa, bahkan sepaha, bahkan sepinggang Kak. Seperti itu. Bang, kalau mengenai ini bang, posko macam untuk makan gitu bang, apakah sudah banyak bang yang berdatangan memberikan makanan gitu bang? Karena kan kalau banjir gini kan susah kan bang, mau cari kemana makanan gitu. Ya benar Kak, itu tadi yang saya sampaikan, sudah ada bantuan dari pemerintah setempat, cuman hanya yang disayangkan itu hanya pas-pasan Kak, seperti itu. Jadi ya warga masih merasa kesulitan hingga saat ini, memang belum ada tambahan bantuan-bantuan, dan yang paling utama itu yang diharapkan warga itu obat-obatan Kak, karena warga sudah mulai terkena penyakit oleh dampak banjir-banjir ini Kak. Oke, makasih banyak untuk informasinya Bang Anil. Kita tunggu Siap. laporan selanjutnya ya Bang Anil mengenai banjirnya. Terima kasih bang. Siap Terima kasih, Bang. Kak Lani, Selamat sore. Kak Tari, selamat sore. Selamat sore Bang.
Tuh Dek, jadi kita bersyukur ya. Walaupun rumah kita jauh Dek, setidaknya ada yang lebih ini ya, Kasihan ya Kak. memprihatinkan ya kan. Iya, apalagi Apalagi kan cuman- obat-obatannya juga belum Iya. ada. Sembako paling Indomie cuman. Ya itulah makanya tadi berulang kali aku tanya ya kan Kak, biar dilihat juga sama pemerintah. Disorot ya Iya kan. di sana. Karena netizen ini kan lebih cepat daripada media kadang. Iya ya kan. benar. Kan Selangkah kasihan lebih juga. maju terkadang. Nanti terkadang kalau yang korban banjir ini Kak makan 1 hari sekali. Iya. Sedangkan kan nanti obat-obatan itu paling penting. Nanti takutnya banyak sakit perut. Apalagi Iyalah. pada saat COVID gini kan Kak. Mereka kan imun tubuhnya takut juga kita. Yang anehnya ini sering terjadi katanya setiap tahun kata Bang Anul kan. Masa berarti kan memang pemerintah itu tutup mata atau apa sih? Atau memang mungkin masyarakatnya yang di sana disuruh pindah dari daerah situ memang rawan banjir, atau memang si pemerintahnya yang nggak peduli? Iya benar. Atau mungkin terlalu banyak sampah kali nggak Kak? Mungkin bisa jadi ya kan. Tapi jangan sampah masyarakat deh. Oh, tapi kan masyarakat juga yang buang sampah itu. Benar, mungkin ya kalau misalnya kayak dulu sekolah ya kan, kenapa bisa terjadi bencana alam? Mungkin bisa kalau banjir mungkin ulah manusia ya kan. Tapi kalau misalnya yang herannya kalau setiap tahun ini terjadi kan berarti Tapi Kak, pemerintah setiap mungkin tahun yang aku mungkin lihat ini. di mana-mana penggalian. Iya kan? Tengok tuh nanti pas sudah mau Akhir bulan-bulan tahun. 11 Ini banyak udah tuh bulan 11, digali-gali. Hah? Ini udah bulan 11. bulan 11. Udah Maksudnya- mulai Iya kan udah mulai kan? Ah, ah. Penggalian itu drainase aja. ya kan. Terus nanti udah dibongkar, terus nggak dibagusin lagi sama mereka. Iya. Tanah di mana-mana, itulah buat jadinya orang banyak jatuh tergelincir. Iya. Kadang heran juga Tapi ya yang kan? justru yang disuruh memperbaikin itu yang si punya rumah. Benar. Iya kan? Iya, apalagi kalau rumah kita di pinggir jalan. Hmm. Udah dihancurkan lah ini kita, Kak. Dibobok Apa jembatannya itu. Terus kita sendiri juga yang setiap tahun kayak gitu terus. setiap Nggak- tahun ya. Kita tengok karena sepertinya selalu di antara 11 sama 12 itu selalu kayak gitu terjadi ya kan. Iya, Dek? terjadi. Kita lihat Jadi kayak aja. setengah-setengah ya. Mungkin mereka suka bobok. Mungkin. Ini paret ya. Atau suka mungkin ya. mereka itu kurang kerjaan kalau akhir Nggak tahun. ada kerjaan, Iya, nggak ada kurasa, kerjaan. Jadi ya mereka bobok gitu ya kan. beruntung juga ini para ininya, Dek. Iya. Para apa tuh namanya? Yang Apa punya batu-batu tuh. Oh, tukang batu bata. Bukan. Jadi apa? Panglong. Oh, Kan panglong. untung juga Tukang besi. jadi ya. Makanya kalau misalnya waktu udah mau akhir tahun kita buka panglong aja. Buka panglong ya. Iya, pasti laku. Iya, mulai dari kota sampai nanti ke jalan-jalan kecil Iya. bongkar-bongkaran heran ya kan. pasti. Apa sih yang dibongkar? Itulah buat Itu aja. macet dan buat banjir juga itu yang buat. Iya. Karena kan ditutup tuh pasti paretnya. Iya, betul. Nanti itu juga yang buat enggak? Karena sebagian ditutup ya kan. Tapi enggak lah ya kan. Mungkin Buat itu karena macet dari yang pasti. Buang-buang biaya lah. buang-buang biaya. Kalau Bagus masih bisa dialihkan ke yang dihemat, bagus lain. dialihkan ke yang lebih baik lah ya Iya. kan daripada. Atau Kak mungkin ini karena udah terlalu banyaknya rumah tapi paretnya kurang besar. Atau tempat pembuangan airnya nggak ada, makanya bisa jadi banjir. bisa kemungkinan gitu, dan banyak juga sih masyarakat yang masih mungkin kurang sadar untuk buang sampah pada tempatnya ya kan? Iya. Buang sampah di sungai kayak yang kemarin aku tengok juga tuh, buang telur di sungai. Ngapain gitu. buang telur di sungai? Nggak tahu Mungkin lah. biar dimakan buaya. biar sehat ya kan, dikasih ini, Dikasih puding Iya, ya kan puding. buayanya. puding Nanti buaya jadinya. nanti buaya kan kalau di sungai-sungai itu kan banyak buaya nanti ya Kak. Iya, sama yang kayak yang kemarin anak-anak yang meninggal itu. Kenapa dimakan buaya? Enggak, apa namanya? Ngeri ya. Kalau nggak salah apa tuh namanya? Apa sih, pramuka ya atau apa tuh? Oh, Yang anak-anak itu tergelincir apa sih? berapa orang itu kayak apa sih namanya? Kegiatan pramuka itulah masuk ke dalam sungai itu tuh rupanya harusnya deres, dan berapa Oh orang yang meninggal gitu. itu. Memang ya namanya mungkin gurunya juga ini ya. Lalai. Lalai lah. Iyalah. Aduh, Emang. namanya juga anak-anak ya kan. Ya nggak tahu-tahu ya kan, yang tahu kan ini mungkin Mm-mm. jebur kata gurunya kan. Jebur juga dia. Jebur juga dia ya kan. Makan kata gurunya. Makan. Iyalah memang. Apalagi kakak yang suruh. Makan biar saya makan gitu. Iya sudah lah. Iya, semoga cepat dibantulah sama pemerintah. Iya, Tolonglah, obat-obatan yang Bapak, penting. Ibu, tolong diperhatikanlah teman saudara-saudara kita yang lagi kena korban banjir ya kesusahan. kan. Karena capek loh. Maksudnya ya lagi banjir, rumah tenggelam,
nggak ada penyakit obat-obatan. datang, ya kan. Iya. Jangan janji-janji manis saja ketika ini ya. Iya, kan? kalau udah mau naik nanti Iya, ketika udah naik, udah duduk. dibantu lah Iya. betulan ya kan. Betul. Nanti diabetes seringnya makan janji manis takut nih. ngeri kali ah. Iya, nanti kena ya. Abislah berita kita tentang si banjir tadi ya kan, Dek. Dan yang paling populer ini yang lagi naik daun kali nih, Dek. Tahu apa? Apa tuh? Yang si Salam dari Binjai nih. Oh, yang katanya naik, yang dia udah punya apa, naik pesawat pribadi bukan? Apa ya? Iya, coba Kak baca. Bener Luar nggak sih? biasa ya kan. Jadi nama Paris Fernandes ini kian dikenal masyarakat karena aksinya meninju pohon pisang dengan tangan kosong sambil mengucapkan salam dari Binjai kan. Terus jatuh pohon pisangnya? Belum lah, belum setahuku. Oh. Jadi sejak videonya beredar, aksi tinju pohon pisang di trending dan tembus 646,5 juta tayangan. Mak. Ini mau ngalang-ngalang viewer Tribun Medan, tetap kalah ya kan. Iyalah, kita terdepan. Kita nggak usah salam Tribun Medan, kita apa ya? Salam- Salam sore Medan aja udah ini kan, luar biasa ya kan, Dek ya kan. Iya dong. Nah, jadi sejak berkat kepopuleran Paris ini katanya, dia namanya Paris tapi kok di Binjai kan, Dek? Jadi di mana? Maksudnya di Paris juga dong. Jadi PT Disotif, perusahaan manajemen artis milik Indra Kents, akhirnya merekrut Paris Fernandes sebagai talent. Bang Indra, bagusan aku aja di Iya, jadi kami. talent. Padahal Bang Indra tuh kemari datang. ya kan. Kenapa nggak kami aja, Bang? Tah. Dia juga ada foto sama aku kemarin, Bang Indra. Kamu Lani ya? Iya. Iya. Host Selamat Sore Medan, iya. Iya. Foto sama saya boleh? Iya. Oh, kok ngeri ya? Saya udah maaf gitu. Oh, nggak Tapi dia usah. minta maksa foto, narik-narik kakak gitu. Iya. Oh. Jadi ya oke gitu. Minta tolong Kak Lani di post di Instagram Kakak di story. Siap. Oh iya. Iya. Terus kakak iniin. Aku kan PSM deh, kayak polisi sahabat masyarakat juga. Oh, ngeri kali. Kalau orang pengen ya Atau nggak kebalikan ya, kakak minta foto dong kayak gitu. nggak tahu juga. Kayaknya Kakak lupa ingatan ya kan Iya, pada kalau saat udah ini kayak gitu sekarang. lupa ya gitu. kan. Nah, jadi ini katanya sebagai katanya bentuk kerjasama sama si Crazy Rich Medan itu. Aduh. Crazy. Berarti namanya udah bukan Paris lagi. Jadi Tambah Hilton. Hilton. Kok sama Ya kita? kan, Dek? Kita sampai Sepemikiran, mikiran memang ha. kita. Kalau memandang sesuatu kita satu pikiran Berarti terus. Hilton Fernandes. Nggak tahu lah, Dek. Jadi Keren pertemuan kami awalnya nggak disengaja. Saya ingin berkolaborasi dengan teman Bang Indra di TikTok yang namanya Kevin Haryanto. Tapi sebenarnya banyak yang viral, banyak juga yang sebentar redup ya kan. Iya, macam contohnya ya banyak lah ya kan. Macam siapa sih yang polisi itu ditinggalkannya terus Norman Kamaru. terus gara-gara caya-caya itu sebentar aja kan. Iya, redup ya Sayang kan. tuh lah, Terus jadi banyak lah yang kayak gitu ya kan. Kayak yang si joget-joget apa tuh yang TikTok itu yang siapa? apa sih itu namanya, nggak tahu lah namanya itu joget-joget itu ya kan. Iya. Mumpung kalian lagi banyak job, bagusan kalian si deposit dana, Dek. Kalau lagi menjalankan usaha, bagusan usahanya itu dijalankan Kenapa? juga. Kakak mau trading gitu? Enggak, maksudnya Oh takut, gitu, karena kan takut jong, Dek. oh, kirain mau macam Bang Heeh. Indra kan itu dia ya. Jadi terus Makanya rupanya saya ketemu Indra pas lagi main badminton katanya. Awalnya Bang Indra nggak tahu saya, tapi dia tanya sama Bang Kevin dan rupanya Bang Indra lihat TikTok saya. Oh, katanya. kelas ya. Mainnya bulu tangkis. Bulu Ya kan? tangkis. Kalau kita iya. olahraganya ngapain Kak? Makan. Bukan. Dia apa? Angkat pulpen. Jadi sudah viral banget dan dia langsung ajak saya ngobrol dong katanya. Nggak butuh waktu lama, setelah ngobrol kurang lebih 10 menit akhirnya tertarik dan bergabung resign sebagai karyawan Indomaret. Yakin Paris resign dari salah satu ini ya, retail ya kan. Iya. Nanti setelah hilang job kayak gini-gini kembali lagi ya kan. Iya tuh lah kan. Apalagi sekarang kan susah ya kan Cari cari kerja, kerja. bener. Jadi Kak, tapi Kak kalau udah banyak apa yang ngunjungin TikTok dia, ya udahlah kita ikutin doang kan. Mungkin kalau ada gitu mungkin ya. tapi kan yang maksudnya kita butuh sesuatu yang mungkin bertalenta, mungkin yang menginspirasi banyak orang. Iya. Nah, yang namanya musiman itu mungkin bakal redup Iya. sebentar saja gitu. Jadi kalau misalnya nggak dimanfaatin dengan sebaik-baiknya ya seperti yang lainnya ya, Dek. Iya. Bakal Kak, ini kok juga. berarti kita harus buka buat ini kayak gini juga Kak. Kita
buat yang viral-viral, Kak? Nggak usah lah deh. Kenapa? Untuk apalah kita Biar banyak followers kita, untuk Kak. apalah kita buat diri kita viral tapi kita lupa gitu. Bagus kita membuat sesuatu itu supaya dikenang tuh sama orang lain. Kak, ya udah kan dikenang juga dia. Habis mukul apa tadi? Enggak deh, setahun lagi udah hilang ini siapapun namanya. Ya aku udah, nggak tahu lagi pasti. Nanti tahun depan dipukulinya lagi yang kayak lain. kecuali kayak adik-adik kita yang berprestasi. Nah, Oh, itu betul. yang mungkin Ha-ha. jarang diajak join sama ini ya kan. Mm-mm. Apa sih namanya? Mungkin sama-sama orang-orang siapa sih namanya? Apa? Siapa sih, Kak? Kayaknya Kakak nggak Iya. semangat gitu hari ini. sama Bang Indra nih, kayak ajak kayak teman-teman kita yang berprestasi ya kan. Nah, itu lebih baik sih menurut aku ya kan. dari Seperti pandangan kita-kita ini ya kan yang berprestasi. Iya, berprestasi Mm-mm. dalam dunia kerja ya kan, Dek. Iya benar. Jadi ya, Paris memiliki potensi yang besar nih katanya. Dia mampu menciptakan satu konten yang tanpa disengaja bisa mencapai view 30 sampai 40 juta berkali-kali dan sampai viral di seluruh dunia, tetapi konten ini ia lakukan secara tidak sengaja nih katanya. Wow. Jadi dijelaskan Bang Indra nih, dengan bergabungnya Paris di Disotip, kedepannya Paris akan diedukasi untuk pengelolaan sosial media agar dapat terus menjaga eksistensi, bukan hanya sekedar viral semata. Ini keren nih Bang Indra nih, ya kan? Iya, Jadi dia mengedukasi Mm-mm. lagi nih untuk si Paris supaya ya nggak cuman ini aja lah, semoga Iya, bertahan benar. lama lah. Nah, Bang itu Indra ini bagus juga ya, Indra Ikens tak nih tolong ya. Bang Indra bisa rekrut kami supaya gimana sih diedukasi juga dong. Iya betul. Cara menjaga supaya konten sosial media kita, atau gimana cara sukses kayak Bang Indra? Harus ini les dulu sama Bang Indra Les katanya. dulu ya. Iya. Harus kalau bisa les privat lah ya kan. Iya, les privat Biar pribadi. lebih cepat ini juga kita. Biar kita bisa macam Bang Indra ya kan, banyak followersnya. Iya, betul itu. Kalau punya banyak followers, Kak tetap kerja di Tribun Medan atau resign? Tetap kerja. Oh gitu. Tapi kan Kakak nanti punya apa sendiri, admin sendiri. Iya kan? Iya, Admin juga. pribadi. Ha-ha. Jadi Kakak kerja dan memperkerjakan orang. Karena Tribun Medan itu merupakan media terbaik sih menurut aku. Cie, Bang naikin gaji ya. Ya, Kok ngeri kali. iya ya itu kan? salah satu trik ya kan, mana tahu bisa viral juga, rupanya nggak viral. Biasa aja krik 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 Iya. gitu ya kan. Oke, seperti biasa ya. Kak, ada salam-salam nggak itu? ada salam-salam nggak ada sih kayaknya. Ada videonya nih ya. Oh, ada videonya. Tadi di sini closing. Baiklah, kita lihat videonya dulu. Iya, ini videonya ya, Tribuners ya. Bang, salam dari Binjai. Siap bang, salam dari Binjai. Sebelumnya aku nggak nyangka bang, kita bakalan viral. Salam dari Binjai, kota tercintaku ya kan. Tapi kalau misalnya kalian, aku bukan mau apa-apa. Kalau misalnya kalian mau buat konten lucu-lucuan tentang salam dari Binjai, kalau lucu-lucuan nggak apa-apa. Tapi jangan ngeledek ya bang, oke? Karena ini kotaku ya kan. Jangan ngeledek, udah gitu. Jangan ngejelek-ngejelekin juga ya kan bang. Salam dari Binjai, ada pokok pisang ya kan. Oke. Ini dia mukul yang benar bang ya kan. Nggak gini-gini bang ya kan. Nih kita coba ya bang ya. Salam dari Binjai. Nama Paris Fernandes kian dikenal masyarakat karena aksinya meninju pohon pisang dengan tangan kosong sambil mengucap salam dari Binjai. Sejak videonya beredar, aksi tinju pohon pisang itu trending dan tembus 646,5 juta tayangan. Berkat kepopuleran Paris di media sosial, PT Disotip, perusahaan manajemen artis milik Indra Kents, akhirnya merekrut Paris Fernandes sebagai talent. Tak butuh waktu lama, setelah mengobrol kurang lebih 10 menit, Paris akhirnya tertarik untuk bergabung dan memilih resign sebagai karyawan Indomaret. Sebagai bentuk kerjasama, Paris pun menandatangani kontrak kerja dengan Crazy Rich Medan tersebut. Usai resmi menandatangani kontrak bersama PT Disotip, Paris untuk pertama kalinya menaiki pesawat bertemu dengan figur publik di antaranya Anji Manji dan diundang ke beberapa stasiun TV nasional. Paris menuturkan jika popularitas yang ia dapatkan dari konten TikToknya berkat rezeki sang anak yang masih berusia 1 bulan. Sementara itu, Indra Kents, pemilik perusahaan manajemen artis PT Disotip Citra Digital mengatakan Paris punya talenta mumpuni. Dijelaskan Indra, dengan bergabungnya Paris ke Disotip,
Kedepannya Paris akan diedukasi untuk pengelolaan sosial media agar dapat terus menjaga eksistensi bukan hanya sekedar viral semata. Bang, lu bisa nyanyi nggak? Jangan pukuli pokok pisang mulu. Oke bang, sebelumnya salam dari Binjai. Udah lah, minta ajari langsung lah sama kayak mana lagu ya bang? Oh Tuhan. Salah ya? Tidak, salam dari Binjai. Nah itu dek salah satu videonya yang Kayaknya abang itu semangat kali mukulin apa pokok pisang itu, kayak macam ada dendam tersendiri Iya, sama pokok pisang. kalau si pokok pisang itu perempuan apa enggak, ini dia udah masuk ke DRT ya kan. Iya betul, dendam kali kayaknya ya kan. Mungkin karena pisangnya nggak berbuah kali kak, Kurasa. makanya dia emosi. Asal bukan pisang tetangga lah ya kan. Iya, kalau nggak digebukin deh kan. Kenapa pisangku kata ya, aduh. Iya, kok bisa mereng apa rebam-rebam gini Iya ya kan. Luka-luka dia kata gitu. Memang memang rezeki katanya Iya, tadi ya, rezeki kalau- anak ya. Iya, emang rezeki. Emang anak itu emang sumber Pembawa rezeki, pembawa rezeki. Aduh. Aduh, sampai apa lagi kak emang kita bahas nih tentang si pokok pisang ini. Kayaknya udah habis sih dek berita kita hari ini. Udah habis ya? Mm-mm. Ya udahlah. Dan waktu juga udah pukul 6 ya kak. Belum jam Belum. 6 kurang sedikit lah. Jadi Oh, kita 6 agak kurang cepat sedikit ya kan tadi ya kan. Iya, karena kita kecepatan kali ya. Biasanya karena kita setengah 6 ya kak. Setengah 6 baru mulai. Iya. Kalau ini kan kita udah selesai Iya, kan. udah dikejar-kejar kita. Kalau setengah 6 belum masuk ruangan udah dikejar Iya. guru BP di sini. Betul. Memang terima kasih ya Tribuners yang sudah nonton hari ini. Selamat sore Medan. Jangan lupa pokoknya selalu ngikutin portal Tribun Medan seperti biasa ya kan deh ya, di website, dicetak juga ada, di sosial media kita, ada di YouTube, dan pokoknya semua ngikutin lah. Bakal ada, mungkin ada cakap-cakap, ada breaking news, ada tea time, ada banyak lagi kegiatan yang Lengkap mungkin lah menjadi pokoknya di Tribun Medan sumber ini ya. inspirasi dari Tribun Medan untuk teman-teman Tribuners ya kan. Terima kasih yang Baik, sudah Kak. nonton Murah Rezeki hari ini, yang udah nonton ya kan dek. Tetap hati-hati untuk yang mau pulang kerja, hati-hati kalian semoga, karena keluarga menunggu kalian di rumah Iya ya kan dek. betul. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Yang vaksin belum vaksin langsung vaksin aja ya kan. Iya. Dan Sebelum kehabisan vaksin. sebelum kehabisan vaksin kayak kita kemarin ya kan. Kita kan udah vaksin. Kok dibahas lagi? Iya kan kemarin sempat habis deh. Iya, jadi menunggu lama waktu bulan-bulan lalu tuh ya. Betul. Terima kasih ya Tribuners. Saya Lani. Saya Tari. Dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya Tribuners ya. Selamat sore Medan. Selamat sore Assalamualaikum. Medan.